مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا. Halaman 27. Pak, soal yang ke-23. Kapan menduk Rinang na nampak dua lah. Pak yes. Kajian kita mulai. Kita mulai nang apa tu sebab anak nah sebab tunggu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu tsalitsu wal 20. Soalan yang ke-23. Soal pahala qari'ul Qur'an. Artinya orang yang membaca Quran menghapus dosa maksiatnya. Apakah dosa kecil saja atau dosa besar, atau syaratnya tidak ada dosa besar sebelumnya? Jadi hadis Nabi, siapa saja yang membaca Al-Quran bisa terhapus dosanya, yang hadis Nabi. Kemudian timbul pertanyaan, dosa ada yang terhapus? Dosa ubud mantel atau dosa raya mantel, atau baru terhapus dosa kecil bila tidak ada dosa besar, atau laginya pengertian hadis di pertanyaan. Jawab, terhapus dosa itu tiada terkhusus dengan qiraatul Quran saja, ana mesti nganyan mantel, tetapi telah datanglah segala hadis-hadis sahih pada menyempurnakan wudu. Artinya siapa saja yang menyempurnakan wudu maka terhapus dosa maksiatnya. Hadis sahih laginya di hanat khusus pada baca Quran. Olehnya dan salat 5 waktu yang terhapus dosa kecil sih. Salat 5 waktu di samping berfungsi untuk menolak dosa raya, juga bisa menghapus dosa kecil. Dan pada Jumat sampai kepada Jumat, sembahyang Jumat uronyo bisa menghapus dosa sampai Jumat uke. Dan pada Ramadan sampai kepada Ramadan, dan pada ibadat-ibadat lainnya. Jadi kesimpulan, pertanyaannya harus diumumkan, jangan dikhususkan kepada bacaan Quran.
karena le hadis-hadis sahih yang menyebutkan ibadat-ibadat yang lain selain daripada baca Quran. Sebahagian hadis tidak menjelaskan syarat terhapusnya dosa dan dosa apa. Tadi hadis ini berbentuk umum, pokoknya bisa menghapus dosa tanpa dijelaskan dosa yang tiban dan persyaratnya. Hanya menjelaskan saja dosa yang terhapus itu dosa yang terdapat antara ibadat. Contoh, misalnya dosa antara Jumat kepada Jumat di depannya. Nyata. Jadi barang siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat dan menyempurnakan segala ibadat-ibadat yang berkaitan dengan salat Jumat, maka Allah menghapus dosanya mulai dari Jumat ini sampai Jumat ke depan. Yang nak lagi nyata guys, anak kepekat dalam hadis dosa apa yang kehapus dan apa syaratnya. Nampak? Naik lagi nya. Dan sebahagian hadis mensyaratkan terhapusnya dosa dengan tiada melakukan dosa besar, baru bisa terhapus dosa kecil dengan ibadat-ibadat gunung. Getanya nakam upat tergolong dalam dosa raib, hasud tergolong dalam dosa raib, dan belum mengambil punya orang lain yang termasuk dalam dosa raib. Kemudian katanya tak berwudu dan menyempurnakan wudu sebagaimana pedoman fikih. Nyan wudunya hai japuh dosa ubud. Maka karena baurnya manteng takut dengan dosa raib. Nampak? Artinya baca Al-Quran dan ibadat yang lain baru jid untuk berfungsi menghapus dosa ubud bila tidak ada dosa besar. Nampak? Maka katanya ngerona pane urang mayahana dosa raib, nama haji manteng urang tetap na dosa raib. Artinya dosa raib yang dalam taubat, setelah melakukan dosa besar kemudian taubat dan kemudian menyempurnakan wudu, baru wudunya berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa yang lain. Kampung kan? Jumhur ulama berpendapat bahwa keumuman hadis dikaitkan, dipersempit pengertiannya, yang mana dikaitkan dengan hadis khusus, sehingga berkesimpulan yang terhapus hanya dosa kecil saja. Adapun untuk terhapus dosa besar wajib taubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Nah, urang ke Mesina, kemudian ke baca Quran. Apakah baca Quran menghapus dosa zina? Tidak. Untuk terhapus dosa zina harus dengan taubat. Nampak? Nah, urang ke korupsi penggok, nyan, kemudian baca Quran, tungi semayang ile, menyempurnakan wudu, kemudian arti menyempurnakan lengkap syarat, rukun dan sunat-sunatnya, yang pengertian menyempurnakan. Jadi wadengkeun dalam hadis asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu, artinya paket wudunya memang sempurna, wajib dina, sunat dina, mudah-mudahan lah. Kemudian dia berwudu, gemedikir la ilah, maksudnya
Tujuan jangan untuk terhapus dosa korupsi bunuh, han terhapus. Menyo hana tobat. Namun demikian, kita tetap beriktikad bahwa Allah berbuat sebagaimana kehendaknya. Artinya secara zahir daripada hadis, Nabi di dalam satu hadis tidak menjelaskan syarat. Kemudian di dalam hadis lain Nabi menjelaskan syarat untuk terhapus maksiat, yaitu tidak ada dosa besar. Kemudian hasil penggabungan dua hadis itu namanya dalam istilah usul hamal. Nabab dalam usul hamal. Arti hamal, ada dua hadis yang pertama berlawanan pengertiannya dengan hadis yang kedua. Sementara Rasulullah tidak mungkin mengucapkan sebuah hadis yang bisa berlawanan, karena bisa membingungkan umat. Maka untuk bisa mengamalkan hadis tersebut, kita harus mengacu kepada kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqhnya, dua hadis yang berlawanan harus dihamal. Apa arti dihamal? Kalau yang satu hadis umum dan satu lagi khusus, berarti yang khusus ini menjadi pengikat bagi hadis yang umum. Itu hamal namanya. Lagi artinya, hadis yang mensyaratkan diikat pengertiannya kepada hadis yang tidak mensyaratkan, sehingga jadi kesimpulan hadis baru terhapus dosa dengan membaca Al-Quran disyaratkan tidak ada dosa besar. Ini sudah digabung dua hadis. Benar kita. Namun Getanya juga berkeyakinan Allah Ta'ala bisa berbuat sekehendaknya. Jadi boleh saja Allah ampun mandum-mandum dosa dengan baca Quran. Nampung? Benar. Pertama menyesal lagi biasa. Pertama menyesal, yang kedua berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian yang kedua melaksanakan sembahyang yang sudah luput. Dengan kata kaji yang kabere. Menyesalnya artinya yang ketobat. Menyesalnya tobat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Kalimat penyesalan biasa terucap astagfirullah, yang bentuk kalimat penyesalan. Coba karena lepoh syaratnya tak puput, kemudian husnudzan kepada Allah. Arti husnudzan, kita berprasangka baik bahwa Allah menerima taubat. Menandakan mumpung kan? Hadis kuno yang tabuh hadis kepada ahli Nabi, to manteng yang baca Quran Allah kepa ampun dosa. Bagian kan? Tabuh hadis itu Allah baru kepa ampun dosa bila hana dosa real. Jadi hadis yang seperti khusus tak pekat keikatan bagi hadis yang seperti umum. Jadi penggabungan dua hadis yang secara zahiriah berlawanan yang namanya hamal dalam istilah usul fiqh. Makaji untuk yang makajinya ilmu usul, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu ma'ani, ilmu nahu, ilmu saraf, yang ilmu-ilmu yang menjadi alat untuk bisa memahami, sebagai alat untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Miana tapi berlawanan dalam pengertian pikiran kanyo. Dekil Allah Ta'ala dalam Al-Quran bila terus pada bawah tempat was'alil karyata kun Allah Ta'ala bak surat Ibrahim kata lalu
wate anak Nabi Ibrahim yo salah hero anak Nabi Ibrahim yaitu Bunyamin wate kepegat trik le Nabi Yusuf untuk bikin Bunyamin kan orangnya yang lain kan wolong menghadap ke ayah Nabi Yakub kan Nabi Ibrahim kan betul Nabi Yakub ya pegat trik kemudian nekele Nabi Yakub nyo tamang dari pintu yang berbeza ke Mesir. Baik dari sebuah pintu. Nyo dari sebuah pintu takut irempak le pihak keamanan. Kemudian was'alil qaryata. Bertanyalah kamu kepada desa bagaimana keadaan di dalam istana. Dan bertanyalah kamu kepada desa. Dibaca dah teman yang berdesa. Katanya ngaju batim ya tu kena langsa tiban keadaan. Anak udeng siro temannya. Nah, nyainan berarti butuh alat untuk memahaminya, yaitu ilmu bayan. Yang artinya majas. Arti majas putra yang disebut tempat, tapi yang dimaksud penduduk yang ada di dalam tempat. Yang alat itu, ilmu alat. Ilmu alatnya wajib kifayah. Kamurno bila kana udeng dalam tempatnya yang kamu pun. Tapi menyon inan musiro anak yang mupung kake dosa teman tu. Nah siro yang mupung berarti terlepas dosa kurang lagi. Nya hukum mononya. Nah, kan boleh Allah mengampuni dai maksiat. Jadi apa makna dahi maksiat? Selalu dalam maksiat. Boleh sih. Ana halangan ba Allah. Dan memberikan azab kepada daim taat. Tapi taat. Tapi Allah Ta'ala gada purungan dia sih secara tauhid. Nampak? Dan boleh pula tidak mengampuni daim maksiat. Dan jejit orang yang selalu berbuat maksiat hangga ampun oleh Allah walau ditaubat. Namun kegedanyan hak pribadi Allah. Kegedanyan hamba tetap wajib berhusnudzan kepada Allah. Maaf kan? La yas'alu amma yaf'alu. Baik katanya pu yang pegal ya Allah. Tapi katanya dro teman-teman pu yang kali dah pegal. Baik kok ya kok menan. Kok menan Allah Ta'ala, kok menan Allah draw datanya nam kok baik gaduh datanya Allah. La yas'alu amma yaf'alu. Sini kalian yang ceratan kaki bak di kurung belahan. Berkata muhakkik afallahu anhu bifadlihi. Mana muhakkiknya yang ke Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada mengampuni dosa kecil selama tidak mengerjakan dosa besar, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatan maktubatan fayuhsinu du'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kifaratan lima qablaha minat dunubi malam yu'ti kabiratan wa dzalika dahru kullu. Yang hadis ini berjadi tidaklah seseorang muslim yang datang salat kepadanya menantu wadai semayang maka menyempurnakan wuduknya bijak bakulah gak tunggu semayang dan menyempurnakan khusyuknya dan rukuknya dalam semayang juga keadaan ikhlas dalam semayang, melainkan salat itu menghapus dosanya yang telah lalu. Tapi syaratnya selama ia tidak mengerjakan dosa besar.
Yang hadis riwayat Imam Muslim. Dosa hari-hari dalam tahun itu. Jadi yang gapus dosa Allah, dosa uro-uro lam dunia gapuh madum Allah. Munya urunnya hanai puput dosa lain. Yang hadis ini dipuji khusus. Khusus artinya mensyaratkan baru terhapus dosa bila tidak melakukan dosa besar. Nah, hadis ini yang umum. Tiba kampung. Ditanya na tabiat, tabiat pura dagu. Tabiat pak belalar. Quran. Daripada tabu Quran mengatai lah. Daripada tabu Quran mangat dua gabung-gabung lah. Qurannya maka Qurannya hanya ikut membantu kehidupan kita di roro karena kita hanya tak tahu dengan Quran. Dan Qurannya pura dalam perasaan katanya alaku mantap anak tak mengerti makna. Qurannya al-mutahabbid bilafdihi. Artinya lafaz Al-Quran itu bisa menjadi ibadat walau maknanya tidak dimengerti. Diri lafaz Qurannya suci. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim mendendakeun nya lafai banyak ba yang nama bismillah nya nilai ibadah. Bukan mengerti makna atau hanya mengerti. Munyo mengerti makna Allah Ta'ala akan nebilau pahala yang berlipat ganda. Makna mengerti ken terjemahan arti maknanya tafsir, mengerti tafsir. Karena punya terjemahan kadang-kadang ken tafsir ki cuma balik bahasa mana. Nampun lagi dalikal kita bula raiba fi. Dalika demikian kitab Al-Quran la tiada raiba ragu bihi padanya. Demikian kitab tidak ada ragu dalamnya. Tiban penjelasannya. Nyan penjelasannya nyan tafsir namanya. Yang tanya nyan terjemahan. Jadi baru berlipat lom pahala tak baca Al-Quran bila menguasai tafsirnya, bisa membaca kitab tafsirnya. Maupun kan? Mana? Jadi berquran, maka Quran bersahabat dengan kita yang. Mana pelajaran kamu tapi nang berquran nanggu. Bacaan dalam nama ya? Kayaknya juga. Dan semayang kena jiwa Quran yang Bismillahirrahmanirrahim. Nya Quran intinya Pak tanya sunat baca ayat, boleh baca Fatih. Hati-hati kena ayat, paling ayat lain maka ayat Quran. Yang karena kamu bungkuh dengan semayang maka nanti baca. Yang biar tata hana peningkatan hana yang kata tanya tadi. Bukan tipnya loh. Tahu panjang bila bodoh kan. Takkan tanya mentang soal mentang takkan jawaban Rabu ke. As-soalur rabi'u wal hisruna. Soalan ke-24. Soal, adakah ilmu ataupun pengetahuan tentang sisa umur dunia? Karena ada sebahagian yang mengaku dirinya mengetahui sisa umur dunia, menyatakan pada tahun 835 Hijriah watanya nikah puikeun watanya bahwa umur dunia tersisa 175 tahun lagi. Watanya watai tu Hijriah haji 855 ino pada tu Hijriah haji kah kasih ribet dia berarti salah ada orang yang pegang kan. Dengan berdalil bahwa Rasulullah bersabda bu'istu ala ra'si sadisa, artinya aku dibangkitkan pada permulaan 6.000 tahun. Nya hadis Rasulullah. Jadi artinya kenapa kalian
855 Hijriah dah tambah 175 pah 6 ribu tu. Sebab menurut hadisnya gebuah leganya umur dunianya 6 ribu tu. Nampak? Bahkan 855 Hijriah tinggal 175 tahun tu kapah 6 ribu. Nyo kan pegah orang yang pegah. Atau orang yang pegah lah betul. Salah. Dah bukti hai orangnya mana kiamat lah. Orangnya kakak ni 800 sekian kah? Ribuan kan? Ber. Kah? Kan nak boleh ke kepada ibunya kalau 2017 lebih berat longkan kiamat. Kayu belah mengkon. Kah? Ini tiba serah betul cari pedang kau. Baca tu dah baca lagi dah baca habis turunnya dah kan. Baik dia belah adik. Nyo lagi orang ceramah kan. Hati kena apa habis perah dia begitu nyo satu. Perah dia dah. Urang lepre dah. Olehnya nanti aja keperah dia dah begitu dah. Urang lepre dah ke urang ko berapa dikeng kan. Nah biar habis ka budak. Baca tu. Ya kan? Jawab hadis yang dijadikan hujah itu dhaif. Lemah hadisnya. Yakni hadis yang betul hadis ni kan bu'istu ala ra'si. Tapi ini Ibnu Hajar yang betul la yu'allafu atau la yu'allifu tahtal ardi. Yang betul hadis ni kan bu'istu ala ra'si sa bisa. Arti hadis ini artinya Rasul tidak betah di bawah bumi. Ini dua trip dalam bumi. Guna Rasul yang duduk dalam bumi berdasarkan hadis yang lemah saja cuma 6 ribu tu. Nampak? Tapi hadis ini lemah. Sepertinya sinakil, arti sinakil orang yang kena hadis yata bunuh, si penanya bunuh meriwayatkan makna hadis ini dalam soalannya, bukan riwayat lafadznya. Sebenarnya punya lafaz hadis ini la yu'allifu, tapi le orang yang temanya gekeun bohis tu. Yang bersumber daripada riwayat Ibnu Mandah dalam kitab Ma'rifatus Sahabat dan riwayat dan hadis riwayat Ibnu Abdul Barri melalui jalur Zumar. Hadis di ad-dunya sab'atu alafin bu'istu fi akhiriha. Dunia itu 7.000 tahun, aku dibangkitkan pada akhirnya. Ala ilam kan? Hadis itu benar benar ribetun. Nah riwayat lain yang menyatakan umur dunia 7.000. Umur dunianya merigi umur dunia mulai pun kepegat dunia sampai ke kiamat. Dalam tabuh hadis diperah 6 ribu. Yang tabuh hadis diperah 7 ribu. Yang bandu abuh hadisnya lemah. Buat lemah tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nampak? Tersebut dalam kitab Rod nyana nak kaji titik. Kena kag jelaskan ilmu hadis betul. Artinya perawi hadisnya sebenarnya orang ilmu paham sumalnya. Sebagai ulama hadis juga sumalnya bulan nanti. Nya penyebab untuk lain hadis. Nampak? Mesti mana yang pegah contoh lain. Mesti contoh dengan ini sudah. Contoh hadis. Tunggu ilah. Kun long wadro na pegah le tunggu iraham long kun wadro na long pegah le tunggu iraham kepegah le gorengan lo itanyo pet urotu gempa kaya
Drone yang dengan tanya maklum kuirhamnya tu oleh sebenarnya. Belum, ai kuirhamnya kuirham bin Abdullah. Kurlain pane Irham bin Abdullah. Ibu Irham bin Umar. Belum pane Nabi Umar. Tunggu Irham bin Ibrahim. Kata Allah Taala. Gampang gepar, kaji Cina nak jelah. Gampang gepar. Nampak apa ni nak pung dia. Terus ke nilu bani ni pung dia. Terus nengkon kon. Yang terus itulah. Yang menang model perawi hadisnya je lain. Bahkan karena si perawinya orang yang tidak jelas siapa sebenarnya. Hadis Nabi hanya menang, harus betul-betul yang ibu meri. So yang pegahnya apa nabinya. Nampak? Bayan aja lah. Bayan anak musuh kali bayar hadis itu. Mana? Nampak mah? Yang kekun rijal ini paham. Maksudnya perawi ini anak jelas remah-remah. Yang ke kajiannya ini berarti kesimpulan masalah umur dunia, kesimpulan malamnya hadis yang menyatakan patuh umur dunia yang hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Kampung kan? Jadinya ini wallahu a'lam bishawab. Jadi mana kan? Ayo benah lagan tapu katanya urohame tanggai 2 ya. Urohame tanggai 2 boleh. Urohame tanggai 2 boleh nyuri nang urang agam melangkah budaya Madum Poti Kurang peletakan batu pertama masjid daya. Langkah Madum. Yang jejak bentuk urina hampir pakai ngalako wajah budaya. Poti Kurang bengah tam lagi acara haji hana raya cuma peletakan batu pertama tagai. Olehnya sama dia ke segala arwah. Kemudian kita lanjutkan dengan makan bersama. Untuk makan bersamanya yang boleh pegang. Yang boleh pegang. Jadi untuk makan bersamanya, yang paham tu munawandang, munawandang. Yang long perle untuk makan bersamanya urinang ke baranta. Yang pelelong tapi cuman menyohana nemu pakat tapi kerodron takut menu ni saban-saban mandu yang dipanjara fikir urina madulun katanya tabarantang minimal bukro tu kahana rentang sebab tamarami ni deh kami adong hai dong fikir bukro rametan. Hai pulang kena juga tak apa ayo mana pejabu rumah pi nanti barambe nya pejabu. Karena di barambe kami kakak gila kan. Barambe nya ketika kenang-kenangan nanti ya. Ka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang tu yang berlalu benar di padubro yang majlis Sunni yang dari Urina benar padubro sekitar 15 dolar. Ganyan yang gebarantang memang gebarantang untuk kejami. Yang lain gebar apa mati-mati. Sifatnya kan jelas kan? Kan jelas kan je. Yang penting berjelas je. Yang kelagi benah lagan tapu, nya long pegahnya berdua lon. Mana kadang takut dah buka dua lon tu. Cuma nyo nak pegang di panitia 4. Nyo tak panitia, nak pegang di panitia. Nyo drone punya memang boleh nak sumbang, dipersilahkan. Jadi bahan yang dibutuhkan untuk peletakan nyo kan tukar pengumuman ya kan? Satu besi 16 ulir 13 batang. Dua besi 14 ulir 32 batang.
3 besi 10 polos yang kedulian 20 batang. Untuk 2